Aduh, capek banget nih kemarin ngurusin kasus-kasus politik yang tidak ada beresnya ini. Bahkan sampai sekarang pun masih aja ya, masih rame, masih diperbincangkan oleh masyarakat dan ya masih di demo juga kayaknya. Tapi untungnya udah diambil alih tuh sama kantor sebelah. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ini bukannya hari libur ya, Pak? Hah? Enggak dong. Saya kira hari libur. Detektif. Oh iya benar, nggak pernah libur ya. Iya, iya. Baik banget ya. Gaji nggak pernah dinaikin. Nah, itu. Saya mau komplain, Pak. Kemarin komplain mulu naik gaji, kita nggak pernah dinaikin. Enggak, ini bukan komplain aja. Ini kan kemarin saya ya kita Bapak tahu lah, kita kerja sampai malam. Pulang larut malam. Tuh, ini mata saya ada kantong matanya sampai berkantong lagi. Oh, itu bisa diisi uang tuh, Pak. Bisa dimasukin saku, bisa dimasukin duit jadi saku. Enggak, Pak, maksud saya kemarin pulang malam, Pak. Dimarahin bini. Enggak, saya belum punya bini, Pak. Belum. Oh, Nikmati hidup Anda. Bukan, Pak, saya kayak ada orang ngikutin gitu, Pak. Ngikutin? Nih, saya ada permintaan, Pak. Apa tuh? Boleh nggak sih saya? Agak menakutkan ya. Siapa tahu kan nggak pernah tahu. Nah, itu saya nggak tahu. Pokoknya saya merasa terancam, Pak. Saya pingin minta, boleh nggak sih senjata-senjata di kantor ini saya bawa pulang dulu gitu. Maksudnya untuk jaga-jaga aja. Boleh nanti saya coba ajuin suratnya, surat peminjaman ya. Emang boleh? Peminjaman atau dikasih? Tapi nggak boleh sebenarnya, Pak. Oh, nggak boleh. Ya itu ilegal, nggak boleh. Karena itu buat detektif doang. Betul. Kan kita agen lapangan. Sebentar. Sampai saya merasa aman gitu. Nanti saya sewain bodyguard aja deh. Ide bagus, Pak. Ide bagus. Udah bagus. Penembak-penembak gitu yang di luar sana sudah memantau Anda gitu kan. Kok jadi saya yang dipantau? Maksudnya udah mengamankan Anda. I think his mate saw me. Tapi itu nggak bisa ini. Nggak bisa apa? Nggak bisa seenak jidat. Susah nanti regulasinya ribet. Ya gampang lah, nanti bisa diatur kan sama Bapak lah. Tapi apa? Ngomong-ngomongin tadi tentang senjata dan juga penembak jitu itu ya, yang memantau dari atas, ada sebuah kasus menarik. Apa tuh? Kemarin tuh. Jadi si agen kita siapa? Ini Mac tuh kemarin nge-WA saya. Apa tuh? Pak, saya menemukan kasus menarik ini katanya. Apa tuh? Nah, jadi kasusnya itu adalah, ini dilansir dari CNN Indonesia. Aktivis sayap kanan sekaligus loya Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Charlie Kirk, tewas ditembak saat membahas soal penembakan massal di Universitas Utah Valley. Pada hari Rabu 10 September 2025, Charlie Kirk tewas ditembak saat menghadiri acara Turning Point USA atau TPUSA di Utah Valley University ya. Penembakan itu terjadi saat sesi tanya jawab dia di acara tersebut. Berarti ini penembakan di Amerika ya? Betul. Amerika. Iya, Amerika kan tukang, maksudnya apa? Iya, dia kan maksudnya senjata legal. Iya, betul, legal. Karena orang-orang umum boleh. Orang-orang umum. Warga sipil boleh memegang. Ya, regulasinya tidak terlalu ini. Maksudnya ya lebih kan sebenarnya di Amerika ya. Indonesia kan susah, kecuali kita bisa masukin duit ke. Iya, betul. Kita beli di Mamat Gansong. Charlie siapa? Charlie Kirk. Charlie Kirk itu siapa itu? Dia saudara Charlie Puth. Penyanyi dia. Bukan. Nah, jadi dilansir dari idnfinancial.com, Kirk dikenal sebagai politisi muda dan influencer yang memiliki acara talk show dengan fokus audiens kalangan mahasiswa. Sosok kelahiran 14 Oktober 1993. Ini mendirikan organisasi TPUSA pada 2012 saat masih berusia 19 tahun. Dia udah jadi aktivis tuh di usia 19 tahunnya. Iya. Dan menjadi Chief Executive Officer atau CEO Turning Point Action. Organisasi ini bergerak dalam advokasi nilai-nilai politik konservatif di sekolah menengah maupun pendidikan tinggi. Kirk juga disebut sebagai sosok berpengaruh yang mengantarkan Trump dalam kemenangan pemilu presiden 2016 dan juga 2024 kemarin. Berarti dia emang udah berada di jalan politik ya, dan juga gitu. Dia loyalis di Donald Trump kan. Iya, maksudnya berarti ada kemungkinan bahwa misalkan si penembak atau seorang
penembak ini Ya, yang membunuh si Charlie Kirk ini. ya Dia betul. itu seorang sisi Yang berlawanan. lah dengan Iya. pilihan politiknya dia. Ya, karena dia kan emang loyalisnya Donald Trump yang mana. Iya. Ya saat ini kan Donald Trump banyak diserang Iya, ya oleh warganya ya. Betul. Banyak yang nggak suka lah gitu kan. Makanya salah satu pergerakannya mungkin ya si Charlie Kirk ini. Oke. Nah, di dalam berbagai acaranya si Charlie Kirk juga menolak normalisasi LGBT dan juga transgender di Amerika Serikat nih melalui forum diskusi yang melibatkan beragam kalangan mahasiswa dan sering menyatakan dukungannya terhadap Israel. Oke. Charlie Kirk juga dikenal sebagai seorang yang aktif di media sosial dan tak jarang pendapat-pendapatnya menjadi kontroversial. Oh, tuh kan berarti benar. Maksudnya entah ini lawan politiknya kah, Ya, tidak atau- setuju dengan kebijakan Donald Betul. Trump. Yang kalau kita lihat kan Dia kayak menyatakan juga kan. menolak normalisasi LGBT itu kan udah Tuh, Donald Trump juga udah tuh. sedikit melarang lah gitu. Dan juga yang kasus lebih parahnya kan dia sering menyatakan dukungannya terhadap Israel. Nah, itu kan Betul, itu lagi betul. hangat-hangatnya itu topiknya. Iya, itu sangat dibilang bertentangan dengan banyak Betul. orang lah. Dan juga agak-agak sensitif ya di kalangan Betul. dunia ini ya. Betul. Oh, gitu. Terus gimana? Ada tanggapan dari si presiden siapa Amerika tuh? Donald Trump. Donald Trump kah atau gimana? Nah, ya pokoknya akibat semua ini yang terjadi nih, dilansir dari CNN Indonesia, Presiden Trump telah menginstruksikan pengibaran bendera setengah tiang untuk menghormati Kirk sebelum ini ya. Oh. Setelah kematiannya maksudnya. Untuk menghormati patriot Amerika yang hebat, saya memberitakan semua bendera Amerika di seluruh Amerika Serikat diturunkan setengah tiang hingga minggu malam pukul 18 atau jam 6 malam, kata Trump, dikutip dari Fox News. Emang Untuk menghormati. Dia kan emang loyalisnya Ya, Trump, maksudnya jadi pendukungnya dia waktu Betul. dia menang. Jadi dan juga kan tadi dikutip ya di mana dia juga sangat berpengaruh ke atas kemenangannya Trump di tahun 2016 sama 2024 karena kan kemarin. tadi Pak, maksudnya dia tuh si Charlie ini mengarahnya ke orang-orang muda. Yang Betul, dimana-mana mahasiswa orang-orang muda Ya, ini sedang kalangannya. berkembang lah di Betul. dunia ini. Terus ya dia memberi penghormatan lah si Iya Trump ini. betul, ya pasti ya karena emang ya dia kan emang sangat-sangat berharga juga gitu Iya, ya iya. bagi negara ya atas kemenangannya Donald Trump juga lah. Kemenangan si Donald Trump sih. Ya. Nah ini juga ada nih dilansir dari AA.com, Direktur FBI Cash Patel pada Rabu mengatakan bahwa seorang tersangka yang ditahan setelah penembakan fatal komentator konservatif Amerika Serikat Charlie Kirk telah dibebaskan setelah diinterogasi. Oh, jadi sebelumnya tuh ada ini Ada ditangkap, ya, ada tapi ditangkap. ternyata tidak terbukti. Ya. Oke. Nah, subjek yang ditahan telah dibebaskan setelah diinterogasi oleh penegak hukum, tulis Patel di platform perusahaan media sosial Amerika Serikat di ini Twitter di ya. X. Ya. Penyelidikan masih kita lanjut dan kami akan terus merilis informasi demi transparansi. Oh, gitu. Berarti selama ini belum ada kejelasan kah si Yang pelakunya? pastinya ya Berarti pelakunya masih buron tuh? masih buron, masih tanda abu-abu lah. oke, Karena emang oke. diselidiki. Nah, ini makanya kita diberikan tugas untuk Menyelidiki juga, ya, Kita nanti sempat kita- telepon tuh. betul. Keren juga nih. Jadi, Kita keren juga nih. nah, meski ini kata FBI juga nih. Oke. Meskipun pelaku masih buron, FBI telah mengidentifikasi ciri-ciri pelaku dilansir dari CNBC Indonesia. FBI merilis foto buron terduga penembakan Charlie Kirk di Utah, Amerika Serikat. Ada hadiah buat buronannya, dia dikasih bounty sebesar 100.000 miliar US dollar bagi yang menangkapnya tuh. Nah, ini kan di Amerika sering-sering Pak, maksudnya dia dikasih bounty tuh yang Iya. pelarian itu. Ya bisa mungkin itu yang kabur ke Loh, kasih bounty. justru bukan ngasih bounty, Oh, tuh. ya kabur ngasih uang. Research. Ternyata ini apa namanya? Sangat-sangat mengerikan ya, eksplisit betul, sekali. Kalau dilihat tuh dia pas langsung di ini Pak di nadi gitu di tenggorokan Iya. ini anjir. Jadi Langsung di daerah vitalnya. itu kan berarti istilahnya mah penembak gitu Iya. yang pelakunya tuh. Tapi maksudnya tuh yang saya pernah saya baca-baca juga ya di Twitter setelah video itu viral. Ya. Banyak orang bilang bahwa pas kejadian itu si
Charlie Kirk Iya. ini lagi ngomongin tentang legalisasi senjata ini gitu. Oh. Jadi ada tanya jawab ya, gitu kan. Iya betul. Saya tanya jawab terus dia bilang kayak gini. Si penanyanya tuh bilang kayak kamu tahu nggak berapa korban akibat senjata di Iya. Amerika? Khususnya LGBT katanya. Iya, iya. Dia bertanya, oh sangat banyak. Jadi intinya si Charlie ini emang setuju dengan dibebaskannya persenjataan di Amerika itu. Buat keamanan Iya, ya. tapi mirisnya dia Nah, masalahnya terbunuh oleh- di Amerika pun walaupun dilegalkan gitu ya, itu tuh jadi sebuah timbal balik juga karena Iya, banyak juga pedang bermata dua. Iya. Banyak juga kasus pembunuhan gara-gara itu legalisasi Iya senjata. betul, iya. Menurut saya supaya sebaiknya negara itu mengkhususkan senjata itu untuk ini Ya, aja, maksudnya Keamanan warga sipil. iya. Atau enggak buat aparatur Aparat aja. ya. Iya betul, jangan sampai maksudnya dibebaskan dan akhirnya kayak gini gitu. Betul. Agak menakutkan sih. Ya walaupun di Amerika juga senjata ilegal Iya. banyak yang jual ya. Iya. Maksudnya kita memang gitu tuh Ya, banyak minimalisir juga ya. banyak apa namanya? Banyak yang kayak aku takut dibegal terus Iya. kita kan merasa aman tuh bawa Yap. senjata sendiri. Tapi maksudnya iya sih itu benar sih, tapi lebih baik agak lebih beresiko Iya. sepertinya kalau orang-orang dilegalisasi Kalau untuk megang senjata kan. kalau boleh pun ya dilegalkan, jangan masalah si ininya senjata api. Apanya tuh? Tapi kayak kan ada juga tuh stun gun. Oh, betul yang lebih yang ini ya. nyetrum doang. Itu kan Ah. lumayan sedikit aman lah. Atau bro kayak spray apa? Spray merica ya. Itu terlalu lemah sih sebenarnya. Udah Pak, Udah gitu ya. ada ini enggak buat saya? Atau Ini kasus ini kita buat Kita ke Amerika. ya nanti kita berangkat ke Amerika. Yes, saya mau nonton Messi Pak di. Emang di Amerika Messi? Emang dia masuk Miami, gitu, Oh, Miami. dia masuk Liga Amerika. Saya Iya, nggak Liga ngikutin bola, Pak. Saya hobinya kan berburu, Pak. Oh betul. Anda mau ngikutin Liga Afrika kan? Iya betul. Gimana Amerika? Udah. BTW di sana adanya guara-guara, Pak. Hah? Guara-guara. Ide Dia pakai entonku. Iya. Apa namanya? Golub. Nah. Golub Afrika. Nah, itu tuh buat Kenapa nih? Hmm? Saya Ya itu berkas-berkas nanti. cari dulu saya. Ya, betul. Cari dulu. Kan itu ada foto-fotonya tadi. Oke. Foto buram sih. Ya berharap bisa jelas aja ya fotonya. Gampang kan Betul. sekarang canggih Pak. Kita Betul. punya Ini make. Iya. Jadi bisa jadi jelas gitu. Iya, betul. Oke, kita pergunakan itu. Betul. Itu yang membuat kantor kita tuh dipuji-puji sama FBI. Pada mereka yang bikin. Udah Pak. Ya, hati-hati. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Akhirnya tidak ada kasus politik. Ya. Jadi para akomodaci di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus penembakan Charlie Kirk ini? Apakah perkara banyak yang kontra dengan Donald Trump? Atau ada alasan lain di balik itu semua? Kita tidak pernah tahu. Yang pasti, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena like, komen, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang sama-sama